Halo Juragan, bagaimana kabarnya? Selalu jaga kesehatan kalian ya. Kali ini Juragan Film akan mereview film berjudul Forrest Gump. Sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman penikmat film berkenan melakukan subscribe terlebih dahulu untuk channel ini. Dan jangan lupa memberikan like, komen setelah menonton review ini. Karena hal tersebut walaupun sederhana akan membawa arti penting untuk channel ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa video ini bersifat spoiler. Oke, tak usah berlama-lama, selamat menyaksikan. Pemeran utama pada film ini diperankan oleh aktor kawakan Tom Hanks. Berbicara tentang Tom Hanks, sendiri takkan bisa lepas dari keberhasilan film Forrest Gump yang diperankannya pada tahun 1994. Karena film yang diperankan oleh Tom Hanks ini berhasil menyabet 6 piala Oscar sekaligus. Ya, film bergenre drama romance ini sangat populer pada tahun 90-an. Pada situs IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating 8,8. Film ini menceritakan tentang seorang pria dengan IQ di bawah rata-rata orang normal. Dengan segala perjalanan hidupnya, bertemu dengan tokoh-tokoh bersejarah dan bahkan turut di dalam peristiwa-peristiwa bersejarah. Namun, Forrest Gump tidak menyadari betapa pentingnya peristiwa itu akibat kecerdasan mentalnya yang di bawah rata-rata. Di awal film, Forrest terlihat duduk di sebuah bangku taman tempat orang-orang menunggu bus lewat. Dari situ, kita sudah bisa melihat bahwa Forrest Gump adalah pria yang memiliki keterbelakangan mental. Kemudian di saat datang seorang wanita duduk di sebelahnya, mulailah Forrest Gump berceloteh mengenai kisah hidupnya, yang kemudian akan membawa kita flashback sampai ke masa saat Forrest Gump masih kecil dan menggunakan penopang kaki untuk berjalan. Let's take a little walk around. Forrest Gump dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Mereka tinggal di sebuah desa beberapa mil dari kota Alabama. Rumahnya cukup besar dan akhirnya dijadikan penginapan oleh ibunya. Dari situlah ibunya membiayai hidup Forrest. Saat ingin masuk sekolah, kepala sekolah tempat Forrest mendaftar menolak Forrest karena memiliki IQ di bawah rata-rata. Namun ibunya berusaha dengan segala cara untuk dapat memasukkan Forrest ke sekolah tersebut. Pada malam harinya, kepala sekolah mendatangi rumah Forrest. Untuk apa? Tentu saja untuk membicarakan agar Forrest bisa masuk ke sekolah tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa harus datangnya pada malam hari? Mau tahu saja kalian. Suatu hari datanglah seorang pemuda singgah di rumah Forrest. Saat akan makan malam, ibunya mencari Forrest dan ternyata ibunya menemukan Forrest sedang bermain musik dengan pengunjung tersebut. Forrest menari mengikuti irama gitar yang dimainkan. Lalu siapa sangka gerakan tarinya itu kemudian ditiru oleh pengunjung tersebut yang kemudian kita kenal sebagai sosok Elvis Presley. Pada hari pertama berangkat sekolah, Forrest mendapat diskriminasi dari teman-temannya karena kekurangan fisiknya. Tapi ada satu teman yang menerima Forrest, ya itulah Jenny. Pada hari itu, Forrest pertama kalinya bertemu dengan Jenny, yang akhirnya membuat mereka menjadi sahabat. Semasa sekolah, Forrest selalu dibully oleh teman-temannya. Pada suatu waktu, Forrest sedang bersama Jenny, dan teman-temannya berusaha membuli Forrest. Jenny lalu menyuruh Forrest untuk berlari. Forrest menuruti kata-kata Jenny lalu berlari sebisanya. Dan disitulah keajaiban terjadi. Penopang di kaki-kaki Forrest tiba-tiba hancur dan bahkan dapat membuat Forrest berlari sangat kencang. Mulai saat itulah Forrest sangat senang berlari. Ketika ingin pergi ke suatu tempat, Forrest selalu berlari. Pembulian Forrest tetap berlangsung sampai dia dewasa. Kejadian yang sama pun berulang. Teman-temannya ingin berusaha membuli Forrest dan Jenny menyuruhnya berlari. Forrest berlari tanpa pandang bulu sehingga dia malah masuk ke arena pertandingan American football. Tapi lagi-lagi keberuntungan ada di pihak Forrest. Saat dia berlari melewati lapangan, bakatnya dilihat oleh pelatih tim dan akhirnya membawa Forrest sebagai atlet American football. Who in the hell is that? And there's Forrest Gump, Coach. Berkat kepandaiannya bermain American football, Forrest mendapat beasiswa dan melanjutkan kuliah di Universitas Alabama. Selama kuliah, Forrest terus mengasah kemampuannya bermain American football, sehingga dia pun terpilih menjadi All-American Football dan dipanggil oleh Presiden John F. Kennedy. President Kennedy met with the Collegiate All-American Football Team at the Oval Office today. Setelah kuliah, Forrest melanjutkan karirnya sebagai seorang prajurit militer. Bisa Anda bayangkan cuy, seorang idiot akan menjadi prajurit militer. Di akademi militer,
Forrest berteman dengan seseorang bernama Bubba. Bubba berasal dari Alabama. Ibunya adalah seorang chef, spesialis membuat udang. Neneknya juga, buyutnya juga. Itulah kenapa Bubba selalu mengajak ngobrol Forrest mengenai udang. Dan akhirnya mereka sepakat akan berbisnis udang setelah selesai kemiliteran. Di Vietnam, Forrest menjadi prajurit yang dipimpin oleh Letnan Dan. Setiap hari, Forrest menulis surat untuk Ginny yang menceritakan kegiatannya selama di sana. Dari sini, kita sudah bisa menebak kalau Forrest mencintai Ginny. Namun Ginny selalu menganggap Forrest tidak mengetahui apa-apa soal cinta, karena Forrest terlihat seperti seorang idiot. Di suatu hari yang cerah, pasukan Forrest mendapat serangan dari musuh. Forrest segera lari menuju pantai untuk menyelamatkan diri. Namun di tengah perjalanan, Forrest kehilangan Baba. Segeralah Forrest mencari Baba. Namun di jalan, Forrest melihat teman-temannya juga sekarat. Forrest pun membawa temannya satu persatu dengan cara digendong menuju sungai, termasuk Letnan Dan yang terluka parah. Baba juga berhasil dibawa oleh Forrest menuju sungai, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong. Namun, Letnan Dan menjadi seorang yang pemurung karena kehilangan kedua kakinya dan merasa marah kepada Forrest yang telah menyelamatkannya karena dia lebih memilih mati di medan perang daripada hidup dengan seperti ini. Di camp militer, Forrest diajari temannya untuk bermain pingpong. Forrest berlatih setiap hari walaupun tidak ada lawannya. Lalu siapa sangka, Forrest menjadi seorang ahli pingpong. Setelah kembali ke Amerika, Forrest dianugerahi medali kehormatan oleh Presiden Johnson karena jasanya di Perang Vietnam. Di sanalah, Forrest secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Ginny. Ginny sekarang menjadi musisi jalanan yang menjalani hidupnya dengan berpindah-pindah kota. Keahlian pingpong Forrest yang baru dipelajarinya ketika di camp militer membawanya menjadi perwakilan Amerika yang bertanding secara internasional. Forrest menjadi terkenal dan diundang ke stasiun televisi. Di sana dia menjadi bintang tamu bersama John Lennon di suatu program televisi. Setelah acara selesai, Forrest ternyata telah ditunggu oleh Letnan Dan di pintu belakang. Mereka bertemu kembali dan menghabiskan malam tahun baru bersama. Beberapa bulan kemudian, Forrest diundang oleh Presiden Nixon ke Gedung Putih sebagai atlet pingpong Amerika. Coba kalian hitung, sudah berapa kali dia diundang oleh beberapa presiden yang berbeda. Forrest dipensiunkan dari militer dan pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, dia menemui banyak peralatan pingpong yang asalnya dari sponsor yang ingin mengendorse Forrest dengan bayaran mahal. Setelah tinggal lama di rumah, Forrest menempati janjinya kepada Baba untuk berbisnis udang. Dia pergi menemui keluarga Baba untuk menjelaskan niatnya berbisnis udang. Namun, keluarga Baba meremehkan niat Forrest. Forrest tetap teguh pada keinginannya dan akhirnya membeli sebuah kapal yang dia beri nama Ginny. Di awal usahanya, Forrest menemui kendala karena kesusahan menjaring udang. Ketika pulang dari berlayar, Forrest melihat Letnan Dan sedang berada di tepi sungai. Mereka pun akhirnya bekerja sama mencari udang. Suatu hari terjadi badai besar. Forrest dan Letnan Dan sedang berada di tengah laut. Lalu sepulangnya dari berlayar, dia melihat kapal-kapal lain rusak akibat badai semalam. Sejak saat itulah, Forrest menjadi juragan udang dan mendirikan perusahaan bernama Baba Gum Shrimp dan memiliki 12 kapal. Saat sedang makan di atas kapal, Forrest mendapat telepon bahwa ibunya sedang sakit. Dia pun segera pulang ke rumah untuk merawat ibunya. Namun beberapa hari setelahnya, ibunya meninggal karena kanker. Forrest memutuskan untuk tinggal di rumah dan meninggalkan pekerjaannya. Lalu urusan pekerjaan dia pasrahkan kepada Letnan Dan. Karena Forrest suka memotong rumput, dia bekerja sebagai pemotong rumput di sebuah sekolah secara gratis tanpa dibayar. Saat sedang memotong rumput di halaman rumahnya, Ginny tiba-tiba datang ke rumah Forrest dan tinggal beberapa hari di sana. Mereka menghabiskan malam tahun baru bersama. Malam itu, Forrest melamar Ginny, namun Ginny masih menolaknya. Forrest pun marah dan keluar rumah. Malam hari ketika Forrest ingin tidur, Ginny tiba-tiba masuk ke kamar dan memeluk Forrest. Mereka akhirnya bercocok tanam berdua. Keesokan harinya, Ginny meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Forrest dan mereka kembali berpisah. Forrest merenung di teras rumah karena kehilangan Ginny dengan masih menggunakan sepatu pemberian Ginny tempo hari saat mereka masih bersama. Lalu, terbesit pikiran Forrest untuk berlari saja menghilangkan penat. Akhirnya Forrest pun berlari sampai ujung jalan, lalu terus berlari hingga tanpa sadar melewati kota Alabama.
Tanpa disadarinya, Forrest menjadi terkenal dan menginspirasi banyak orang untuk ikut berlari bersamanya. Setelah berlari selama 3 tahun, Forrest berhenti dan pulang ke rumah. Suatu hari, Forrest mendapat surat yang ternyata surat tersebut dari Ginny yang mengajaknya bertemu dengan memberikan alamat rumahnya. Dan itulah mengapa Forrest berada di halte, karena ia ingin pergi ke rumah Ginny menggunakan bus. Setelah bercerita panjang lebar dengan wanita di sampingnya, Forrest menunjukkan amplop dan bertanya di mana alamat ini berada. Penumpang wanita itu menjawab kalau alamat ini tidak jauh dari sini dan tidak perlu naik bis. Lalu Forrest segera berlari menuju alamat rumah Ginny. Lalu bertemulah mereka di rumah Ginny. Di situ diketahui bahwa Ginny sudah memiliki anak. Forrest pun bertanya siapa nama anak tersebut. Ginny menjawab, namanya Forrest. Forrest kaget karena nama anaknya sama dengan namanya. Lalu Ginny memberitahu kalau Forrest adalah ayah dari anak tersebut. Bisa kita lihat, muka Forrest seperti orang bingung, karena siapa sangka dia sudah punya anak. Satu hal yang ditanyakan Forrest ketika mengetahui hal tersebut. Forrest bertanya, apakah dia pintar? Forrest takut anaknya menjadi seperti dirinya, yang idiot. Ginny memberitahu bahwa anaknya adalah yang terpintar di kelas. Setelah pertemuan itu, Forrest menyampaikan niatnya untuk menikahi Ginny. Di situ Ginny memberitahu kalau Ginny sedang sakit keras dan belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Forrest yang benar-benar tulus tetap menerima Ginny dan mengatakan siap untuk merawatnya. Setelah setahun menikah, Ginny akhirnya meninggal dan tinggallah Forrest bersama anaknya. Mereka berdua menjalani hari-hari layaknya bapak dan anak, memancing bersama, belajar bersama, bermain bersama. Film ini ditutup dengan adegan yang sama ketika Forrest akan berangkat sekolah ditemani ibunya dulu. Namun sekarang, giliran Forrest yang menemani anaknya menunggu di sekolah di tepi jalan. Begitulah film ini berakhir. Dan menurut admin, dari film ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bisa kita lihat betapa sayangnya Forrest Gump terhadap ibunya. Dalam film, ketika ia sedang di atas kapal mencari udang, lalu menerima telepon bahwa ibunya sakit, ia langsung melompat dari kapal kemudian berenang dan berlari pulang ke rumah. Yang kedua, Forrest Gump adalah orang yang memiliki komitmen tinggi. Kita tahu, dalam film Baba tewas dalam perang di Vietnam. Namun sebelumnya, saat di kemiliteran, mereka berjanji akan berbisnis udang bersama. Tanpa adanya Baba, Forrest tetap menepati janjinya dan berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang sukses dengan nama Baba Gump Shrimp Corporation. Yang ketiga, Forrest tidak melupakan teman dan sahabat dalam situasi apapun. Sifat Forrest Gump berikutnya yang bisa kita teladani adalah sifatnya yang selalu menolong siapapun. Bisa kita lihat dalam film saat keadaan genting, ketika Forrest dan pasukannya digempur oleh pihak musuh, sempat tercerai-berai baik dengan sahabatnya Baba dan Letnan Dan. Forrest tidak mau tinggal diam. Ia akhirnya kembali ke medan pertempuran dan menyelamatkan teman-temannya yang masih selamat walaupun penuh dengan luka. Yang terakhir, tentunya kesetiaannya dengan Ginny. Tidak hanya unsur komedi dan motivasi yang ada dalam film Forrest Gump, tentu drama percintaannya antara Forrest dan Ginny yang bisa menjadi teladan yang baik untuk semua orang. Kisah cinta tunggal antara Forrest Gump dan Ginny seolah-olah menyayat hati penonton. Walaupun sempat beberapa kali terpisah, berkali-kali Forrest Gump mendapat penolakan dari Ginny, ditambah dengan Forrest yang mengetahui sisi buruk Ginny. Namun Forrest Gump tetap berdiri setia menanti Ginny. Ia tetap mencintai Ginny dengan segala kekurangan Ginny, hingga akhirnya mereka menikah. Bagaimana setelah mendengar review tentang film ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Oke, selamat menyaksikan. Lalu jika kalian mempunyai pandangan lain tentang film ini atau ingin menambahkan review mengenai film ini, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Juragan.